说古导师承认欺负我了，还帮你解决了大麻烦。不行，你这个条件。你说如果这个时候破坏你在他们心中的形象，你会不会被开除？无可奉告。日后无条件为你做一件事。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Dragon Star Master episode ke-19. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 19 diawali dengan Mo Xuanji yang tiba-tiba saja tertarik menjadi ketua kelas pembunuh naga, yang mana bisa dipastikan dia akan berhadapan dengan Liu Qingchen yang juga menginginkan posisi yang sama. Akan tetapi Liu Qingchen tampak takut karena diketahui kalau Mo Xuanji adalah jenius nomor 1, jadi kemungkinan kecil dia bisa memenangkan perebutan ketua kelas. 如果你能抵挡住我一击不受伤，但如果你做不到， Mo Xuanji sendiri ingin menantang Liu Qingchen, dan jika Liu Qingchen bisa menahan satu kali saja serangannya, maka dia bisa menjadi ketua kelas pembunuh naga ini. Dan jika tidak, maka Liu Qingchen harus menuruti satu perintah yang dikatakan oleh Mo Xuanji. Ketika Liu Qingchen bertanya apa perintah yang akan diberikan oleh Mo Xuanji kepadanya, Mo Xuanji berkata dia akan mengatakan hal tersebut jika Liu Qingchen sudah selesai menahan serangan darinya yang akan dilakukan sekarang. 等比过之后再说，你也不配做屠龙班的学生。玄机师姐，你是天榜第一。 Liu Qingchen pun kelihatan tertarik dan meminta keringanan agar dia diperbolehkan menggunakan perisai saat menahan serangan dari Mo Xuanji. Mo Xuanji sendiri tidak keberatan dengan hal tersebut, begitu pula dengan Gu Zhenfeng yang mengizinkan semua yang diinginkan oleh Mo Xuanji. 你支持这个提议吗？当然支持。记住，就看你的本事了。 Setelah Gu Zhenfeng memberi izin, Mo Xuanji lekas memperingati Liu Qingchen kalau dia hanya akan melakukan satu kali gerakan saja, dan bisa atau tidaknya Liu Qingchen menahan gerakan tersebut ya tergantung dari kemampuan Liu Qingchen sendiri. Liu Qingchen pun tanpa ragu langsung mengeluarkan perisai untuk menahan serangan yang akan dibuat oleh Mo Xuanji kepadanya, serta berharap Mo Xuanji berbelas kasih dengan tidak melakukan serangan kuatnya. Akan tetapi Mo Xuanji tampak tidak setuju karena dia akan menyerang dengan kekuatan full power. Yap, benar saja, Liu Qingchen langsung terkapar ketika terkena serangan kuat dari Mo Xuanji. Serangan kuat ini juga membuat para murid kelas pembunuh naga memberikan pujian kepada jenius nomor 1 di Akademi Dragon King itu. 玄机师姐太厉害了吧！我拥护玄机师姐做屠龙班长。你现在还要和我争吗？ Mo Xuanji pun kembali bertanya apakah saat ini Liu Qingchen ingin melanjutkan pertarungan atau tidak. Dengan tubuh yang kesakitan, Liu Qingchen mengakui keunggulan dari Mo Xuanji dan bersedia menerima satu perintah yang diinginkan oleh Mo Xuanji sebelumnya. 我现在命你滚出屠龙班。 Ternyata satu perintah yang diberikan oleh Mo Xuanji kepada Liu Qingchen adalah meminta Liu Qingchen untuk keluar dari kelas pembunuh naga ini. Sontak hal ini pun membuat Liu Qingchen kesal, akan tetapi di saat yang sama dia sudah tidak bisa berbuat apapun dan menuruti semua perintah yang diberikan oleh Mo Xuanji kepadanya. 刘清晨还想和玄机师姐再比试一次？怎么，你想耍赖？ 你可知道欺骗我的下场？我退班。我帮你赶走了蛀虫，
Setelah Liu Qingchen pergi, Mo Xuanji lekas berkata kalau Gu Zhenfeng harus berterima kasih kepadanya karena sudah mengusir pengganggu di kelas pembunuh naga ini. Sebagai rasa terima kasih, Gu Zhenfeng pun tidak akan memarahi Mo Xuanji jika dalam beberapa hari ke depan Mo Xuanji terlambat masuk ke dalam kelas atau tidak hadir sama sekali. 以后你如果不来上课， 古导师，你这也太没诚意了。 Tentu saja perkataan Gu Zhenfeng membuat Mo Xuanji kecewa karena menurutnya rasa terima kasih dari Pak Guru Gu Zhenfeng tidak begitu ikhlas. Dia pun meminta Gu Zhenfeng untuk keluar dari dalam kelas karena ingin membicarakan sesuatu. Gu Zhenfeng pun sejenak terdiam dan memikirkan apa yang hendak dilakukan oleh Mo Xuanji kepadanya. 你就这么糊弄我？我单独和你说。 这小丫头又想干什么？ Setelah berada di dalam ruangan yang berbeda, Mo Xuanji lekas membahas kejadian kemarin di mana Gu Zhenfeng sempat memegang bahunya dengan erat yang membuat bahunya menjadi memar. Bahkan di sini Mo Xuanji mengancam akan melaporkan kejadian kemarin kepada murid-murid kelas pembunuh naga dan juga para guru di dalam Akademi Dragon King agar reputasi dari Gu Zhenfeng menjadi tercoreng. 莫玄阶同学，你可别乱说。你将人家的肩膀都抓疼了，要不要仔细看一看？莫玄阶同学，我相信你的话。 Tentu saja ucapan tersebut membuat Gu Zhenfeng dongkol dan akhirnya membuat dia menggunakan kekuatannya untuk membuat Mo Xuanji terdiam serta berkata kalau dia tidak suka diancam seperti ini oleh siapapun. Waduh, naga legenda akhirnya keluar ya guys. 这么说，古导师承认欺负我了，还帮你解决了大麻烦。 不行，你这个条件， 你说如果这个时候破坏你在他们心中的形象，你会不会被开除？ Tentu saja kekuatan naga legenda dari Gu Zhenfeng langsung membuat Mo Xuanji lemas tidak berdaya. 你可是从来没有人敢这么威胁我。 Akan tetapi tiba-tiba saja kekuatan dari Bang MC terhenti karena Mo Xuanji ternyata mempelajari sihir naga yang membuat kekuatan Gu Zhenfeng bisa dinetralisir. 神龙丸， 你难道要和我鱼死网破？ Momen ini pun lekas membuat Gu Zhenfeng bertanya apakah Mo Xuanji berlatih keterampilan naga pada saat ini. 我修炼的不是神龙术。 Mo Xuanji menjawab kalau dia tidak berlatih keterampilan naga melainkan berlatih sihir naga. Dan tentu saja lagi dan lagi hal ini membuat Bang MC mengira kalau Mo Xuanji adalah keturunan dari beberapa generasi terdahulu yang ada di planet naga ini. 无可奉告。 日后无条件为你做一件事。 Ketika Gu Zhenfeng bertanya dari manakah Mo Xuanji ini, Mo Xuanji memilih untuk tidak menjawab. Diamnya Mo Xuanji membuat Gu Zhenfeng tidak bisa melakukan paksaan apapun dan berjanji akan memenuhi satu permintaan dari muridnya ini sebagai rasa terima kasih. 你没有和我讨价还价的权利。 Pak Guru juga mengajak Mo Xuanji untuk kembali ke dalam kelas agar pelajaran hari ini tidak terganggu. 别让同学们等久了。 刘熙尊的叶副院长办公室大发雷霆。 Ketika sudah berada di depan kelas, tiba-tiba saja Dawei mendatangi Gu Zhenfeng sambil berlari-lari dan berkata kalau Liu Sujo marah-marah kepada Jiangsu karena Gu Zhenfeng mengeluarkan Liu Qingchen dari dalam kelas pembunuh naga. 还将他赶出屠龙班，解释清楚缘由。你要不要陪我一起去向刘熙尊解释呢？ Kedatangan Dawei kali ini adalah untuk membawa Gu Zhenfeng ke tempat Jiangsu atas perintah Jiangsu sendiri. Gu Zhenfeng pun kemudian bertanya kepada Mo Xuanji apakah dia hendak ikut menghadap kepada Jiangsu dan juga Liu Sujo sekarang karena yang melakukan pukulan kepada Liu Qingchen adalah Mo Xuanji. Tapi terlihat di sini kalau Mo Xuanji menolak hal tersebut yang mana dia tidak ingin ikut campur dalam urusan Gu Zhenfeng. Gu Zhenfeng sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dia akan pergi menghadap Liu Sujo sendirian saja. Dawei di sini terlihat memperingati Gu Zhenfeng untuk berhati-hati karena dia melihat barusan kalau Liu Sujo sangatlah marah. Gu Zhenfeng meminta Dawei untuk tenang karena dia akan menyelesaikan masalahnya dengan Liu Sujo. 郭导师，刘熙尊这次很生气。
Perginya Gu Zhenfang menemui Liu Suzhou kali ini juga sekaligus menutup episode 19 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.